Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Parung Hidayat dengan NIM M1A1200001 dan Dina Yuni dengan NIM M1A1200005 dari mata kuliah sistem kendali digital. Jadi, pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai review jurnal untuk tinjauan pustaka yang akan dibahas pada proposal yang akan kami buat pada proyek tugas akhir untuk mata kuliah sistem kendali digital. Nah, untuk jurnal yang akan kami review, yang akan kami bahas, ada 3. Yang pertama dengan judul kendali P, PI, dan PID analog pada pengaturan kecepatan motor DC dengan penalaan Ziegler-Nichols. Yang kedua, implementasi pengendali posisi sudut motor DC berbasis PID dengan interface microcontroller dan MATLAB pada laboratorium sistem kendali digital. Yang ketiga, pengendali kecepatan sudut motor DC menggunakan kontrol PID dan tuning Ziegler-Nichols. Selanjutnya yaitu pembahasan yaitu isi dari masing-masing jurnal. Nah, untuk jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Kendali P, PI, dan PID analog pada pengaturan kecepatan motor DC dan penalaan Ziegler-Nichols. Penelitian ini membahas tentang bagaimana merancang kendali P, PI, dan PID untuk mengatur kecepatan motor DC menggunakan metode penalaan Ziegler-Nichols. Penelitian ini difokuskan pada perancangan kendali PID analog untuk pengaturan kecepatan motor DC dengan menggunakan metode Ziegler-Nichols dalam penalaan. Performansi kendali ini akan diuji melalui simulasi yang akan dibuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendali P memiliki rise time, settling time, dan maksimum overshoot yang lebih kecil dibandingkan dengan kendali PI. Namun, kendali P masih memiliki error steady state, sedangkan kendali PI berhasil menghilangkan error steady state tersebut. Untuk jurnal yang kedua, dengan judul Implementasi Pengendali Posisi Sudut Motor DC berbasis PID dengan interface microcontroller dan MATLAB pada laboratorium sistem kendali digital. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana merancang pemodelan sistem dan mengimplementasikan sistem kendali posisi sudut pada motor DC. Controller PID diaplikasikan menggunakan perangkat lunak MATLAB dan microcontroller Atmega 8535 sebagai piranti akuisisi data untuk membaca sensor posisi sudut atau rotary encoder incremental. Metode penelitian dalam jurnal ini mencakup beberapa tahap yang dijelaskan dalam bentuk diagram blok sistem. Diagram blok sistem menggambarkan struktur dan interaksi antara komponen-komponen utama dalam mengendali posisi sudut motor DC berbasis PID dengan antarmuka microcontroller dan MATLAB. Hasil pengujian menunjukkan bahwa saat aplikasi controller PID diuji pada sistem kontrol posisi sudut tanpa beban, terjadi overshoot pada setiap set point. Selanjutnya, jurnal yang ketiga, dengan judul Pengendali Kecepatan Sudut Motor DC menggunakan kontrol PID dan tuning Ziegler-Nichols. Jurnal ini menyajikan penelitian yang menerapkan pengendali proporsional integral derivatif atau PID untuk mengendalikan kecepatan sudut motor DC dan melakukan tuning menggunakan metode Ziegler-Nichols. Penelitian ini melibatkan simulasi menggunakan MATLAB serta implementasi pada perangkat keras Arduino. Pengendali PID dipilih karena sederhana dan mudah dalam pengaplikasiannya. Namun, terdapat kekurangan dalam menentukan nilai parameter controller PID yang dikenal sebagai tuning. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode Ziegler-Nichols memberikan respon yang lebih baik dibandingkan dengan metode trial and error. Nah, selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari jurnal akan dibahas oleh Saudara Farul. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan.
Baiklah, di sini kelebihan dan kekurangan dari jurnal yang pertama, yaitu untuk kelebihannya, pemeriksaan kontrol DC dilakukan dengan pendekatan yang kokoh, yaitu dengan menggunakan hukum Kirchhoff dan hukum Newton. Pendekatan ini memungkinkan integrasi antara sistem mekanik dan elektrik, sehingga hasil dari penelitian lebih representatif terhadap kondisi sebenarnya. Kemudian yang kedua yaitu metode Ziegler-Nichols digunakan menentukan parameter kendali P, PI, dan PID. Metode ini merupakan metode yang terkenal dan banyak digunakan dalam industri karena efektivitasnya dalam menentukan parameter pengendalian. Penggunaan metode ini juga dapat mempercepat proses penentuan parameter kendali. Jurnal ini memberikan solusi konkret dalam mengimplementasikan kendali P dan PID secara analog menggunakan rangkaian penguat op-amp. Hal ini memberikan nilai tambah bagi pembaca yang tertarik dengan implementasi praktis dari teori yang diusulkan. Kemudian untuk kekurangan dari jurnal yang pertama ini yaitu yang pertama, jurnal ini mungkin lebih fokus pada implementasi praktis pengendalian dan analisis respon transient, tetapi tidak memberikan penjelasan yang mendalam tentang teori dasar di balik metode pengendalian yang digunakan. Dan yang kedua, terdapat asumsi-asumsi tertentu yang di dalam penelitian ini, seperti asumsi linearitas sistem. Jurnal ini tidak memberikan analisis lebih lanjut tentang kecukupan asumsi-asumsi atau pembahasan tentang batasan-batasan dari metode yang diusulkan. Kemudian yang ketiga, jurnal ini mungkin hanya membahas pengendalian P, PI, dan PID, dan tidak membahas alternatif pengendalian lainnya yang mungkin lebih efektif atau sesuai dengan kasus yang spesifik. Pembahasan yang lebih luas tentang berbagai metode pengendalian dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Next. Kemudian kelebihan dan kekurangan pada jurnal yang kedua. Yang pertama untuk kelebihannya yaitu perancangan dan pengujian dilakukan dengan metode yang jelas, yaitu metode kedua dari teori Ziegler-Nichols. Hal ini membantu dalam menghasilkan parameter controller PID yang sesuai untuk motor DC pada sistem kontrol posisi sudut. Kedua, hasil pengujian dilakukan pada kondisi tanpa beban dan dengan variasi beban yang berbeda, sehingga memberikan informasi yang berguna tentang performa sistem dalam berbagai situasi. Kemudian yang ketiga, jurnal ini mencatat dan menganalisis respon sistem, termasuk nilai time rising atau TR, dan waktu yang diperlukan untuk mencapai steady state, TS, serta membahas perbedaan dalam hal error steady state. Kemudian untuk kekurangannya yaitu yang pertama, jurnal tidak menyediakan informasi mengenai jumlah sampel yang diujian, durasi pengujian, dan kondisi eksperimental secara rinci. Informasi ini akan membantu pembaca untuk menggambarkan dan mengulang eksperimen yang dilakukan. Yang kedua, tidak disebutkan apakah ada pengujian atau analisis statistik yang dilakukan untuk memvalidasi hasil dan keandalan dari perancangan dan pengujian yang dilakukan. Yang ketiga, tidak disebutkan apakah ada pengujian atau analisis statistik yang untuk memvalidasi hasil dan keandalan dari perancangan dan pengujian yang dilakukan. Next. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal ketiga. Yang pertama, metode penelitian yang jelas. Jurnal ini menggunakan metode Ziegler-Nichols untuk penalaan pengendali PID dan menjelaskan langkah-langkah yang diikuti dalam pengujian dengan baik. Hal ini membantu pembaca untuk memahami pendekatan yang digunakan penelitian. Untuk kelebihan yang kedua yaitu hasil pengujian yang komprehensif. Penelitian ini telah melakukan berbagai parameter seperti overshoot, settling time, dan rise time untuk mengevaluasi kinerja pengendali PID.
Hasil pengujian ini memberikan tentang performa pengendali PID yang disetel menggunakan metode Ziegler-Nichols. Kemudian yang ketiga, pada bagian yang jelas. Jurnal ini menyajikan kesimpulan yang jelas berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan. Kesimpulan ini memberikan informasi tentang pengendali PID terbaik yang ditemukan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria yang digunakan. Kemudian kekurangan pada jurnal yang ketiga ini yaitu batasan penelitian yang tidak dijelaskan. Bagian yang direview tidak memberikan informasi yang cukup tentang batasan penelitian. Misalnya, pengujian pada satu jenis motor DC tertentu atau apakah diperhitungkan faktor-faktor eksternal seperti suhu atau kelembaban. Yang kedua, tidak ada perbandingan dengan metode lain. Jurnal ini hanya fokus pada penggunaan metode Ziegler-Nichols untuk penalaan pengendali PID. Namun, tidak ada perbandingan yang dibuat metode lain yang mungkin digunakan dalam penelitian sejenis. Ini dapat mengurangi keobjektifan hasil penelitian. Dan yang ketiga, tidak ada analisis statistik. Jurnal ini tidak menyajikan analisis statistik untuk mendukung kesimpulan yang dihasilkan. Penggunaan analisis statistik dapat memberikan kekuatan lebih pada penelitian dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh. Next. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan ataupun dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.